Sinten niki nggih? Dijawab apa? Kulo. Kulo sinten? Kulo nuwun. Kira-kira yang di dalam rumah dengar kayak gitu gimana? Awis turu maning baen lah, ora genah ki wong sing dadi tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ibu-ibu serak apa ya? Atau suara saya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sesepuh, para pengurus, para bapak dan para ibu serta anak-anak sekalian semuanya yang saya cintai, alhamdulillah sore ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Kita bertemu di majelis ilmu, di majelis zikir, bertempat di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di Baitullah. Tempat untuk mengagungkan Allah. Kita berada di alhamdulillah. Teriring selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, segenap keluarga dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah sekalian, tema kita sore ini adalah tentang adab bertamu. Halo? Tentang apa? Siapa yang pernah bertamu? Setiap kita pasti sering atau bukan pernah lagi, sering bertamu. Apa selama ini kita nggak pakai adab? Tentu pakai. Mungkin ada di antara adab-adab itu yang terlewat. Yuk kita bahas bareng-bareng sekarang ini. Mengapa bertamu perlu ada adab? Seseorang ketika berada di rumah tinggalnya, rahasianya terjaga, privasinya dilindungi, kemuliaannya diperhatikan oleh ajaran Islam. Maka seseorang untuk mendapatkan ketenangan di rumah tangganya, ketika ada orang bertamu, tidak asal masuk begitu saja yang akan mengganggu ketenangan orang yang ada di rumah. Oleh sebab itu adab ini diperlukan agar privasi orang yang di rumah, rahasia orang yang ada di rumah, kehormatan yang ada di rumah dan kemuliaannya serta ketenangannya tetap terlindungi, dan orang yang bertamu juga tetap bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkannya. Apa saja adab bertamu? Yang pertama, salam dan minta izin. Salam dan minta izin. Ini disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 27. Surat An-Nur itu surat yang ke-24 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kamu. Jadi kita enggak boleh masuk rumah yang bukan rumah tempat tinggal kita. Jangan. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha,
sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Kita nggak boleh masuk rumah orang lain, masuk begitu saja, nggak boleh. Jangan, kata Al-Quran. Sampai gimana? Sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ketika kalian minta izin, diizinkan masuk, mengucapkan salam, maka masuklah. Gitu. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar supaya kalian mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah agar bisa kita amalkan. Bagaimana caranya bisa mengamalkan? Caranya adalah nilai-nilai yang ada, aturan yang ada di dalamnya kita secara bertahap upayakan untuk fahami. Setelah kita fahami, kita jadikan sebagai pelajaran, kita ambil untuk pedoman dalam kehidupan kita. Kita jalani. Ini yang pertama. Gimana? Minta izin dan salam. Salam dan minta izin dulu apa salam dulu? Umai gede. Salam bengok-bengok kon jaba ora krungu. Ya. Kalau kita pencet belnya baru ngerti. Ya. Baru keluar. Ngebel itu namanya minta izin bukan? Minta izin. Jadi mana yang dulu? Kalau orang keluar duluan ya assalamualaikum. Orangnya belum keluar ya kita apa? Pencet atau mungkin kita ketuk pintu. Ngetuk pintu juga ada adabnya. Yang sopan, pakai kuku ini tok 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 tok. Jangan kemudian pakai ini. Iya. Apalagi bawa batu tok tok tok, astagfirullahaladzim. Ini Arab ngerampok apa Arab bertamu kan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara minta izin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Jadi ada seorang yang masuk, minta izin kepada Nabi bertamu. Langsung a'aliju, boleh saya masuk? Langsung begitu aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada pembantunya, keluarlah kamu, ajari tamu ini. Suruh dia mengucapkan assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Kemudian pembantunya keluar mengajarkan kepada tamu tadi, qul assalamualaikum a'adkhul. Katakanlah assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Kemudian diucapkanlah demikian oleh tamu tersebut, fa'adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Jadi ini cara minta izin, salah satunya dicontohkan melalui keterangan penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menghadap ke pintu. Loh, emang menghadap kemana Ustadz? Kan kita mau bertamu, mau masuk rumah. Masa suruh ngadep ke atas? Ya enggak begitu juga. Menghadaplah ke arah kanan atau ke arah kiri. Sebab kalau langsung menghadap ke pintu, mohon maaf, kadang-kadang yang ada di dalam rumah itu sebelum buka pintu, sebelum ngasih izin, ingin tahu dulu siapa itu tamunya. Betul enggak? Kemudian apalagi ini baru kembenan dari kamar mandi. Baru kembenan dari kamar mandi begini, ya. Terus kemudian buka pintu sedikit, maksudnya untuk ngerti saja siapa ini tamunya. Tamunya langsung begini. Gimana kira-kira jadinya? Waduh. Melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Makanya kalau bertamu jangan menghadap ke pintu, melainkan
menghadap ke arah sebelah kanan atau ke arah sebelah kiri. Dari Abdullah bin Busr ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi. Rasulullah itu biasanya kalau mendatangi pintu suatu kaum, yakni Rasul ingin bertamu, maka beliau tidak menghadapkan wajahnya ke arah pintu, melainkan menghadapkan wajahnya ke arah sebelah kanan atau ke arah sebelah kiri. Ini dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, yakni mengucapkan salam. Dijelaskan oleh perawi, wa dzalika anna ad-duara lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur. Yang demikian itu, pada waktu itu yang namanya rumah-rumah itu belum ada satir-satirnya. Apa itu satir? Gordeng atau kain pembatas. Ini juga satir itu yang di depan kita. Gitu. Jadi ketika bertamu jangan langsung menghadap ke melainkan arahkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang ketiga, tidak apa? Ini ngerti pisan? Tidak mengintip. Iya. Iki ana wonge ora jane ya nang omah. Kemudian diintip. Kemudian jendelanya diintip, jendela kamar itu. La ya juz. Ini tidak boleh, enggak boleh ngintip. Kenapa? Karena sesungguhnya minta izin itu diperintahkan adalah dalam rangka agar apa yang ada di rumah itu terlindungi dari pandangan orang lain. Ya. Ketika ada tamu datang, rumahnya masih berantakan di kamar di ruang tamunya. Kira-kira kalau ada tamu masuk, malu enggak? Malu. Oleh sebab itu, sebelum mengizinkan kepada tamu untuk masuk, biasanya dirapikan dulu. Ini salah satu bentuk cara menghormati tamu. Atau orang pakaiannya masih pakaian rumah, masih berdua, ada suami istri, namanya juga nganten baru, karena anak-anak sudah pada misah semuanya. Ya, anak pertama di Jakarta, anak kedua di Surabaya, anak ketiga di Semarang, ya, anaknya 3. Jadi masih nganten baru, mungkin pakaiannya seadanya sekenanya saja. Ada tamu, kira-kira kalau dengan pakaian itu dilihat tamu nggak berkenan. Ini pakaian rumah, pakaian privasi antara suami istri saja. Nah, oleh sebab itu nggak boleh ngintip. Ngintip, ada orangnya di rumah kok kita salam nggak dijawab. Bukan nggak dijawab, mungkin jawab tapi pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada orang yang diberi salam menjawab pelan-pelan? Ada juga. Bahkan itu salah seorang dari sahabat Nabi. Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab sama penghuni rumah pelan-pelan. Karena apa? Ingin dengar salam Nabi lagi. Oh, berarti nanti kalau ada Ustadz main ke rumah, salam sekali dengerin. Pelan-pelan aja ya, biar salam terus begitu, dapat doa terus. Ya enggak begitu juga. Itu kasus saja. Ya. Jadi boleh jadi orang itu menjawab salamnya sementara pelan-pelan karena kondisinya belum siap. Atau kalau sekiranya dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi, iki potongane wonge tamu niki ya. Nek jawabnya kenceng langsung masuk biasanya. Makanya jawabnya pelan dulu. Wis ngerti potongane watake wong sing arep bertamu, pelan dulu. Maka jangan ngintip. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal istidzanu min ajlil basari." Hadis riwayat Imam Bukhari.
Innama ju'ilal isti'dzanu, sesungguhnya minta izin itu dijadikan atau diperintahkan min ajlil basari, adalah dalam rangka untuk menjaga pandangan. Orang yang ada di rumah, hal-hal yang perlu dijaga tidak dilihat orang lain bisa terlindungi. Yang bertamu juga pandangannya bisa terlindungi dari melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Maka jangan ngintip, tidak mengintip. Yang keempat, menyebut nama ketika ditanya. Jangan sampai mohon maaf ditanya, ya sinten niki nggih? Dijawab apa? Kulo. Kulo sinten? Kulo nuwun. Ra jelas gue. Kira-kira yang di dalam rumah dengar kayak gitu gimana? Awes turu maning baen lah, orang genah ki wong sing jadi tamu. Maksudnya apa? Kalau sekiranya ada tuan rumah itu bertanya, mohon maaf siapa ya? Jangan jawab saya, jangan. Tapi sebut nama atau julukan yang sudah dikenal umum. Langsung nama saya Bapak Kirendra. Oh nggih, sebentar gitu. Siapa ya? Saya Arwani. Iya, yang banyak punya ikan arwana. Iya. Dulu ada orang Ketapang situ punya ikan arwana, wis tinyang wong 200 2 juta. Lagi keluar kota dinas, lupa nggak dititipin, mati. Begitu sampai rumah, arep goreng ora mentolo ini. Ya. Iya, orang mentolo mangani. Jadi kalau ditanya, ya sebut nama siapa, atau julukan, atau apalah. Yang penting adalah mengenalkan diri. Jangan menjawab saya, jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ini hadis riwayat dari Jabir. Ini pengalaman Jabir ini. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, ia berkata, istadzantu 'alan nabi, saya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin masuk. Jabir ini sahabat dekat Nabi termasuk. Bahkan kata Jabir bin Abdullah ini sudah, ini langsung aja ini, nanti kepanjangan malah ya. Faqala, lalu faqala, lalu Nabi bertanya, bersabda, maksudnya di sini bertanya, man hadza, siapa ini? Jadi ini cerita Jabir, saya minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, man hadza, siapa ini? Faqultu, maka aku berkata, yakni aku menjawab, ana, inyong, saya. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, saya. Di dalam riwayat lain disebutkan ka'annahu karihaha, sepertinya Nabi tidak suka dengan jawaban itu. Kira-kira jawaban saya itu memperjelas apa tidak? Enggak. Siapa ya? Saya. Enggak jelas. Sehingga maksud dari pertanyaan itu belum bisa terjawab. Maka ketika ditanya oleh tuan rumah, siapa ini ya? Karena namanya tuan rumah kan ingin nyaman. Siapa sebenarnya yang jadi tamu? Untuk memastikan kalau mengizinkan masuk juga aman. Mengizinkan masuk ini juga tidak berdampak yang negatif. Tidak ada yang dikhawatirkan. Satu. Kalau orang menjawab saya, ini belum menjelaskan. Ini siapa tamunya belum jelas. Satu. Yang kedua, ketika orang menjawab saya, ini seolah-olah di sini mengesankan ada semacam kesombongan. Masa orang nggak tahu saya? Oh, begitulah kan, seolah-olah kan gitu. Jadi siapa ini? Saya. Siapa ya? Saya.
Astaghfirullah. Jangan sampai ya. Sebutlah namanya dengan jelas. Apalagi nanti ketika orang tua sedang di belakang nyuruh anaknya, ada tamu, tolong itu ditanya siapa. Oh, nggih, siapa nggih? Oh, saya Pak Alwi. Ya, presenter televisi Husnul Iman. Kelasnya kelas Najwa Shihab. Mantap nih, gitu? Kelasnya gitu. Guyune ngoten enggak jelas. Masya Allah. Jadi menyebut nama ketika ditanya. Jabir bin Abdullah ketika ditanya Nabi saat dia minta izin masuk, Jabir menjawab saya. Rasul kurang senang dengan jawaban itu, maka Rasul mengatakan ana gitu ya. Saya. Yang berikutnya, yang kelima, minta izin 3 kali. Maksudnya minta izin itu maksimal 3 kali. Caranya bagaimana? Antara minta izin yang pertama dengan yang kedua dikasih jeda. Antara minta izin yang kedua dengan yang ketiga juga dikasih jeda. Umpamanya tok. Dah. Kira-kira kalau lagi ke belakang bisa selesai dulu. Ya. Atau kira-kira kalau sedang sholat duha 2 rakaat selesai. Berarti berapa menit kurang lebihnya? Katakanlah 2 menit. Setelah itu ketok lagi, Assalamualaikum. Tok. Kira-kira kalau sudah dari belakang habis mandi, dia kemudian sudah mengenakan baju. Sekaligus mikir, ini kira-kira diterima apa enggak? Kan gitu? Diterima apa enggak? Ini saya sudah harus siap-siap keluar ini. Janjian tinggal 5 menit lagi. Kalau nerima tamu, boleh jadi ini enggak jadi siap-siap, apalagi nanti lamunya panjang, lama, sehingga nanti janjinya tidak terpenuhi. Gitu kan? Ini. Kemudian tok lagi, Assalamualaikum. Kalau sampai 3 kali dan antara pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga dikasih jeda, kemudian ditunggu lagi. Kalau tidak juga diizinkan, boleh jadi tuan rumah sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menerima tamu. Boleh jadi tuan rumah dalam kondisi yang tidak sedang dalam keadaan yang nyaman untuk menerima tamu. Ini sudah lama nggak di rumah, baru datang, ya, baru datang tadi sore, malam-malam jam 9 ngetok pintu, Assalamualaikum. Waduh, kangen karo yang di rumah belum lang, umpamane ora dibuka pantes ora kowe. Assalamualaikum. Pantes enggak, Bu? Waduh, malu-malu. Jadi intinya kalau sudah minta izin sampai 3 kali tidak juga mendapatkan izin, pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila seseorang di antara kalian minta izin 3 kali. Sekali kasih jeda. Yang kedua kali kasih jeda lagi. Sampai yang ketiga ditunggu lagi. Apabila seseorang di antara kalian minta izin 3 kali, falam yu'dzan lahu, kan tetapi tidak diizinkan kepadanya, falyarji, maka pulanglah. Pulang. Iya. Tapi jauh-jauh, biasanya kalau jauh-jauh janjian, ya, janjian. Ini yang kelima. Yang keenam, segera pulang bila tidak diizinkan. Ini kadang nggak diizinkan masuk, ngotot.
Loh, tamu kok ngotot? Nggak boleh. Tuan rumah itu berhak menerima tamu atau menolak tamu. Tapi kan diperintahkan menghormati. Iya, diperintahkan menghormati tamu. Tapi tidak ada perintah untuk menerima semua tamu, nggak ada. Artinya tuan rumah punya kemerdekaan, punya kebebasan untuk menerima atau tidak menerima tamu. Tukang jahit, sudah janjian nanti jam 5 mau diambil. Waktu untuk menyelesaikan jahitan tinggal antara jam setengah 4 sampai jam 5. Setengah 5 sampai jam 5. Ada tamu yang kalau dia ngurusin tamu, janji dengan pelanggan tidak ditepati, padahal ngambilnya jauh-jauh. Itu dalam keadaan seperti itu, tuan rumah bisa mengatakan, mohon maaf, saya lagi nyelesain dulu, ini ada jahitan yang gimana nanti kalau setelah jam 5 atau habis maghrib. Tepat diomong yang diomong yang benar. Hendaknya tamunya juga memahami. Jadi kalau sekiranya tidak diizinkan, pulang dengan senang hati, bukan pulang dengan grundel. Pulang dengan grundel tandanya urung ngaji. Lah kok bisa? Enggak grundel sih gimana? Yuk kita baca ayatnya. Iya. Di dalam surat An-Nur ayat 28. Tadi ayat 27 yang saya bacakan, sekarang ayat 28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau kalian tidak mendapati di dalam rumah, tidak mendapati seorang pun, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita assalamualaikum, di rumahnya kosong, nggak ada siapapun, jangan masuk. Nanti bisa digebuki tetangga, dianggap maling, kan gitu? Di antara kemungkinan yang akan terjadi. Makanya jangan masuk kalau tuan rumah tidak ada. Hatta yu'dzana lakum, hingga diizinkan untuk kalian. Kecuali kalau sudah dapat izin. Assalamualaikum, saya sudah di depan rumah ini Pak. Oh nggih. Kuncinya ada di tetangga sebelah kanan, sudah saya titipin. Nanti kalau ada tamu pakai baju oranye, tolong dikasih masuk. Lah kok baju oranye? Emang kalau baju yang lain gimana? Sudah janjian. Saya nanti datang pakai baju oranye. Umpama kata. Itu namanya diizinkan. Jadi kalau kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, maka jangan kalian masuk sampai kalian diberi izin. Atau begini, kamu datang dulu ke rumah, ini kuncinya. Saya nanti pulangnya agak terlambat. Berarti sudah diizinkan. Sebaiknya kalau yang seperti ini mengundang kecurigaan tetangga kanan kiri, tuan rumah juga ngomong, Pak, mohon maaf nanti sekitar jam sekian ada tamu, ini saya belum datang, itu tamu saya itu. Bu, nanti tanya-tanya ini siapa kok masuk rumah, sudah saya titipkan kuncinya kepada yang bersangkutan. Oh nggih. Jadi nanti kanan kirinya merasa dihormati sebagai tetangga. Sebab yang namanya tetangga, ketika ada orang masuk rumah, ke rumah tetangganya, itu ada tanggung jawab moral, betul nggak? Ini mau salah, ini gini, dibiarkan salah. Makanya omong yang baik dengan tetangga, itu tanda menghormati dalam kehidupan bertetangga. Itu kalau dapat izin masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Wa in qila, dan jika dikatakan lakum kepada kalian, irji'u, pulanglah. Jadi tidak diterima masuk. Mungkin orangnya ada di rumah, tapi nggak bisa nerima kalau tadi mau nyelesain jahitan atau ada yang keperluan yang lain. Irji'u, pulanglah, apakah secara lisan atau mungkin dengan bahasa yang lain, tapi intinya adalah tidak mau menerima untuk sementara, pulanglah. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, begitu kata tuan rumah, maka farji'u, segera pulanglah kalian. Segera.
nggak pakai lama, nggak pakai ntar, nggak pakai nanti. Sebab kalau tuan rumah tidak mengizinkan, tuan rumah sudah meminta tolong pulang dulu, kita masih gelendotan di situ, itu bikin nyaman nggak? Tuan rumah merasa tidak nyaman. Tuan rumah merasa areanya ini, area privasinya ini diganggu orang, membuat hubungan juga tidak enak. Maka kalau sekiranya kalian diperintahkan untuk pulang, disuruh pulang, pulanglah segera. Farji'u. Kalau kalian pulang, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Enak enggak? Enak. Mendapatkan tazkiyah dari Allah, kesaksian dari Allah. Kalau kita bertamu, tuan rumahnya mengatakan pulanglah, kita segera pulang. Kalau kita segera pulang, maka kita mendapatkan ayat ini, huwa azka lakum. Kapan kita mendapatkan? Ada seorang sahabat, saya mencari-cari ayat ini terterap dalam diri saya, tapi belum juga. Maksudnya gimana? Saya ingin bertamu sekali tempo nggak diterima, kemudian saya disuruh pulang gitu loh. Kalau nanti saya disuruh pulang, saya langsung pulang. Emang kenapa? Sebab kalau disuruh pulang, saya langsung pulang, saya akan dapat nih ayat ini. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kesaksian dari Allah bahwa kalian mendapatkan kesucian? Allahu Akbar. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu alimun, maha mengetahui. Pernah kejadian begini. Saya mau bertamu, janjian sama salah seorang dosen, orang Arab. Kemudian itu menjelang maghrib. Ketika saya masuk ke perumahan itu, ada kawan saya, arah sebaliknya, dia pulang dari arah di mana saya akan menuju ke sana. Nah, Rani, mau kemana? Mau ke tempat Pak Ustadz Fulan. Oh, nggak mau nerima. Saya tadi dari sana, tapi saya nggak diterima. Mohon maaf, lain waktu saja, begitu. Oh begitu. Terus, ayo pulang aja sama saya. Enggak deh, udah nyampe sini tanggung. Nah, terus gimana? Udah, sampean duluan nggak apa-apa, saya tanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan, tafadhol. Suruh masuk. Emang udah janjian? Udah janjian. Jadi boleh jadi orang nggak menerima itu karena sudah ada janjian dengan orang lain, ada hal-hal yang ingin dibicarakan. Benar, memang ada hal yang dibicarakan. Ngajarin saya makan daging. Loh, makan daging itu belum belajar loh. Biasanya kita makan daging itu nasi sepiring, dagingnya berapa? Sepotong. Sepotong. Apalagi disuir-suir tidak kayak. Ya, begitu datang ke situ, Arwani, memang disuruh makan malam di situ. Bahasa saya, ini latihan makan daging. Gitu. Ternyata dagingnya banyak, nasinya sedikit. Gimana ini? Zid tambah. Yakfi, cukup. Lah, zid. Daging kayaknya sudah 2 potong udah banyak. Lah, zid tambah 3 potong. Masya Allah. Ini nasinya buat lauk. Bukan dagingnya bukan lauk, bukan. Biasanya kan kita dagingnya buat lauk. Ini dagingnya yang banyak, nasinya yang dikit. Mau kayak gitu? Gitu. Jadi ternyata si fulan itu nggak diterima karena memang ini sudah ada janji dengan beberapa orang. Ya, maka yang sudah ada janji tadi yang diterima. Tapi saya sampaikan, ya Ustaz, tadi kelihatannya si fulan tadi agak kurang nyaman gitu. Loh, mestinya biasa saja itu. Bahkan itu harusnya dia berkesempatan mendapatkan ayat ini. Huwa azka lakum, kalau segera pulang itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian. Siapa yang mau ke rumah nanti saya suruh pulang supaya dapat ayat ini. Yang ketujuh, duduk di tempat yang tuan rumah arahkan. Duduk di mana? Di tempat yang tuan rumah tunjuk atau tuan rumah arahkan. Monggo pinarak temeriki, monggo silakan duduk di sini. Enggak lah, saya duduk di situ aja. Jangan.
Apalagi ini tempat khusus siapa? Tuan rumah. Karena tuan rumah itu lebih tahu tentang keadaan rumah, maka dia memposisikan tamunya juga di tempat yang pas. Jangan sampai nanti di posisi yang dari posisi itu ngelihat kemana-mana, ngelihat kamar, ngelihat sono, ngelihat yang lain-lain. Makanya tamu diarahkan di tempat tertentu oleh tuan rumah supaya mata pandangannya terjaga. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'umman ar-rajula fi ahlihi. Jangan engkau mengimami seseorang di keluarganya. Maksudnya kalau kita bertamu, kemudian di situ pas melaksanakan sholat, ya, kemudian jangan kamu mengimaminya di rumahnya. Tuan rumah itulah yang mengimami sholat. Wala fi sultanihi, dan jangan pula di wilayah kekuasaannya. Umpamanya di Masjid Husnul Iman ini, itu kan sudah ada imam rawatib, betul nggak? Iya, imam rawatib pertama Abdurrahman Sudais. Imam rawatib kedua siapa? Syekh Matrud. Imam rawatib ketiga siapa? Sudah ada imam rawatibnya. Janganlah kamu kalau datang ke tempat itu kemudian mentang-mentang secara kedudukan akademisnya, degree-nya lebih tinggi, suaranya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, langsung nyelonong aja ke depan. La yajuz, tidak boleh. Gitu. Kecuali dipersilahkan. Dipersilahkan pun lihat-lihat, ini basa-basi apa sungguhan. Tapi jangan sampai kemudian dorong-dorongan. Dorong-dorongannya kenceng lagi. Ini orang mau gulat apa nih? Jadi jangan pula mengimami di tempat kekuasaan orang lain. Wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi. Jangan engkau duduk di tempat khususnya di rumahnya. Ada tempat khusus untuk tuan rumah, jangan engkau duduk di situ. Illa ayyadzana laka au bi idnihi, kecuali ia mengizinkan untuk kamu atau dengan seizin dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Yang terakhir, izin sebelum pulang. Jangan sampai kelihatan mukanya, nggak kelihatan belakangnya. Ketok ngarepe, rak ketok mburi. Nih, maksudnya gimana? Datangnya kelihatan, pulangnya ngilang. Loh, mana orangnya? Ujuk-ujuk ngilang. Jangan sampai. Jadi izin sebelum pulang. Memberitahu sebelum pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza zara ahadukum akhahu." Kalau seseorang di antara kalian mengunjungi saudaranya, fajalasa indahu, lalu duduk di sisinya. Kunjung, masuk rumah, duduk. Fala yaqumanna hatta yasta'dinahu, maka janganlah ia berdiri sampai dia minta izin kepadanya. Maksud jangan sampai berdiri meninggalkan tempat sebelum dia minta izin. Jadi supaya tuan rumah juga jelas bahwa tamunya ini sudah pulang. Ini diantara adab-adab bertamu. Saya sebutkan di sini tadi ada 8. Yuk kita ulang. Yang pertama, salam dan minta izin. Yang kedua, tidak menghadap ke. Yang ketiga, tidak Yang keempat, menyebut nama ketika ditanya. Jangan sampai niki sinten kulo sinten ora jelas kue. Yang kelima, minta izin 3 kali. Minta izinnya juga pakai cara Assalamualaikum. Nggak tahu sudah berapa puluh kali itu. Aduh, ini orang belum belajar di Husnul Iman, adab bertamu. Yang keenam, segera pulang bila tidak diizinkan. Yang ketujuh, duduk di tempat yang tuan rumah arahkan. Yang terakhir, izin sebelum pulang. Arep mulih yo kondo, ojo ujuk-ujuk ngilang. Ngaten nggih? Terima kasih, semoga manfaat. Yuk kita indahkan nih adab saat bertamu. Insyaallah nyaman yang ditamuin, kita sebagai tamu juga nyaman, sama-sama terjaga. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.